Halo adik-adik, selamat datang di Sophia Alphabet Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana, udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Soal ini saya bacakan singkat ya. Jadi ada 2 siswa melakukan percobaan di 2 rumah. Hasilnya tuh ini. Nah, tegangan listriknya segini. Dan setelah diteliti bahwa di rumah B itu jauh lebih rendah energi listriknya, sedangkan pencahayaannya itu nggak optimal. Yang ditanya adalah rekomendasi strategi yang tepat untuk mengoptimalisasi penerangan di rumah B. Jadi kita fokusnya udah rumah B aja. Ya rumah A nggak usah kita apa-apain. Biasanya gitu. Opsi yang pertama, rumah B sebaiknya menggunakan lampu pijar dengan LED tanpa mengubah rangkaian seri. Ini salah. Kenapa? Memang lampu pijar dan LED itu memiliki teknologi yang berbeda. Tetapi di soal ini kita nggak membicarakan soal itu. Karena kalau dalam LED, meskipun wattnya itu memang lebih kecil kelihatan, tetapi lumennya atau bahasanya pencahayaan dalam sebuah LED itu bisa lebih terang dibandingkan lampu pijar. Dimana lampu pijar ini lampu yang lebih kuno. Ya, tapi di soal ini nggak dibicarain tuh teknologinya, jadi ya udah salah. Yang ini, mengubah rangkaian lampu di rumah B dari seri menjadi paralel akan meningkatkan intensitas cahaya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dalam rangkaian itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah paralel dan seri. Perbedaan yang paling dominan dalam paralel itu memiliki tegangan yang sama. Kalau dalam seri, hal yang sama itu adalah ininya. Nah, arusnya kalau paralel itu tegangan. Jadi kalau kita membicarakan sebuah intensitas cahaya, maka dalam paralel ini jauh lebih optimal. Kenapa? Karena kan diketahui tegangannya 220 volt ya. Jadi ketika di lampu 1 ini sama tegangannya segini. Di lampu kedua pun juga sama. Untuk paralel. Kalau untuk seri, dia tuh nanti V serinya itu bakal dijumlah kalau dalam prinsipnya. Maka 220 volt nanti dibagilah sama banyaknya lampu berapa? 6. Berarti masing-masing itu nanti sekitar 36 watt lah. Volt, sorry. Sekitar segini. Jadi, untuk kita meningkatkan intensitas cahaya, diubah ke paralel. Jadi ini benar. Terus yang ini masalah rumah B dapat diatasi dengan menambahkan resistor. Ini enggak. Karena dalam prinsip ya, hambatan, resistor itu kan hambatan ya. Jadi gunanya hambatan itu dalam sebuah rangkaian lampu atau listrik itu adalah untuk bahasanya menyekat tegangan-tegangan yang ada. Bayangkan kalau hambatannya ini dipasangkan seri. Berarti kan di setiap lampu itu kan memiliki hambatannya. Seperti itu. Dan kalau teman-teman masih ingat, untuk di seri ya, rangkaian seri hambatannya gimana? Hambatannya itu dijumlah. Kayak gini, ini untuk yang seri. Jadi nggak optimal kalau misalnya ditambahin resistornya aja. Yang ini, di rumah B sebaiknya mengganti lampu dengan daya yang lebih tinggi tanpa mengubah rangkaian seri. Nah ini juga salah. Karena dia tujuannya untuk tanpa mengubah rangkaiannya. Dayanya pun diubah. Akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya dayanya diubah dan rangkaiannya tetap seri, itu bisa berdampak kepada yang namanya overheat pada rangkaian tersebut. Apalagi kalau misalnya seri ya.
Karena kan seri itu kan dia bahasanya arusnya sama nih di segala lampu. Jadi bisa bahaya. Nah, yang rumah B perlu mengganti rangkaian menjadi paralel agar setiap lampu menerima tegangan penuh dan bekerja secara optimal. Ini benar. Kenapa? Karena pada prinsipnya paralel itu adalah tegangannya pada setiap lampu itu bakal sama nilainya. Dan bisa bekerja secara optimal untuk kalau kita bisa mengubah ke paralel untuk rumah B. Jadi jawabannya adalah yang ini. Itu soal ini. Oke, soal berikutnya. Seorang penjaga gawang menangkap bola bergerak sangat cepat dan cara menarik tangan sedikit ke belakang saat menangkap bola. Jadi bahasanya posisinya itu si kiper ya ke belakang dikit lah tangannya untuk menangkap bola. Tujuannya apa sih dia menarik tangan ke belakang? Oke, yang A, memperlama kontak waktu dengan bola. Jadi bahasanya prinsip ini adalah di momentum dan impuls dan momentum. Kalau kalian ingat materi ini, kita tahu kalau impuls itu sama dengan perubahan momentum. Oke? Jadi dan rumus dari persamaan impuls itu adalah impuls sama dengan gaya dikali sama selang waktu. Impuls ini kita bisa ubah jadi perubahan momentum. Maka gayanya akan perubahan momentum dibagi dengan perubahan atau selang waktu. Oke, nah ini. Nah, yang A, memperlambat kontak waktu dengan bola. Jadi bahasanya, ketika narik ke belakang, maka perubahan impuls yang terjadi akan semakin besar. Dengan adanya perubahan kontak waktunya. Nih, besar. Jadi ini besar, ini pun bisa kecil. Biasanya. Kecil. Gitu. Ataupun ya besar kecil ya terserah lah. Intinya gayanya itu nanti bakal berpengaruh nih. Seperti itu. Jadi memperlambat kontak waktu ini masuk. Karena emang masuk nih ke selang waktunya. Pengaruh. Memperkecil gaya yang dirasakan tangan. Akibat dari namanya mengubah selang waktu itu menjadi lebih besar, maka momentumnya ini, gayanya ini akan makin kecil. Jadi memperkecil gaya ini benar. Yang C, memperkecil impuls yang diterima bola. Malah justru dengan kita mengkecilkan ini, malah ini kecil, harusnya ini kecil juga. Biasanya gitu. Tapi bahasanya saat menerima pola, kita tuh nggak bisa yang namanya memperkecil impuls ataupun memperkecil perubahan momentumnya. Justru lah impuls ini yang harus kita hitung untuk bisa lebih besar. Agar apa? Agar perubahan momentumnya itu atau impulsnya itu semakin maksimal. Jadi yang ini salah. Memperbesar kecepatan bola. Nah, kalau kita berbicara tentang momentum, mas dikali kecepatan. Tapi di sini karena kita mau menangkap bola, ya jangan dibesarin dong kecepatannya. Harusnya dikecilin. Berhentilah, bahkan berhenti. Gitu. Jadi ini tidak juga. Yang ini memperkecil tekanan yang diberikan tangan. Nah, karena kita berbicara gaya di sini, maka akan pengaruhnya itu juga kepada tekanan. Masih ingat tekanan itu kan F bagi sama luas. Nah, A-nya ini apa? A-nya itu adalah tangan. Kalau misalnya tangannya ini ya bahasanya luasnya tetap, F-nya ini kita kecilin, maka tekanannya juga kecil. Jadi ini benar. Ini jawabannya. Oke, soal ini. Jadi intinya itu adalah siswa mengukur diameter bola bekel secara berulang diperoleh data yang ada di hasil pengukuran. Jadi ada 1,06, 1,88, 1,44, dan 1,16. Bahasanya pernyataan yang sesuai sama diameter bola bekel tersebut.
Kita yang A dulu. Data yang dihasilkan dapat dipercaya karena pengukuran dilakukan lebih dari satu kali. Enggak dong. Kenapa? Karena kenapa nih hasil pengukurannya sangat berbeda, jauh hasilnya. Itu sih yang paling simpel. Yang B, terdapat hasil pembacaan yang tidak sesuai dengan tampilan jangka sorong sehingga data tidak dapat dipercaya. Ya, make sense. Kenapa? Ya karena namanya hasil pengukuran bola bekel menggunakan jangka sorong. Tentu trial error-nya juga harusnya kecil hasil-hasil ini. Tapi kenapa ini sangat-sangat signifikan? Jadi nggak bisa dipercaya dong. Atau memang si sang peneliti ini nggak bisa ngukur. Bisa jadi. Oke, yang berikutnya. Hasil pengukuran berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan kewajaran karena bola bekel elastis. Ini salah juga. Ya, bola bekel itu seelastis apa? Sehingga perbedaannya sangat jauh. Mungkin kecuali karet. Ini mungkin bisa diwajarkan. Terjadi hasil pengukuran yang sangat berbeda hasilnya. Tapi bola karet ya, kalau nggak diapa-apain banget, misalnya dimainin aja, atau diteliti, diukur aja, ya itu nggak bakal berubah sebanyak ini gitu loh. Jadi salah. Pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda sehingga dapat dipastikan hasil pengukurannya juga berbeda. Salah sih. Karena ya namanya bola bekel, ya kan, sesimpel ya bendanya sama. Artinya nggak kompeten sekali si pengukurnya. Jadi sebenarnya ini ada benernya, tetapi saya lebih berpendapat kalau ini salah. Karena walaupun orang berbeda, pasti hasilnya pun juga nggak jauh-jauh banget sih. Gitu. Jadi salah. Kesimpulan akhir diameter bola bekel dapat dihitung dengan rata-rata seluruh hasil pengukuran. Enggak. Kita nggak berbicara tentang namanya rata-rata dalam sebuah perhitungan. Ya karena ini bahasanya bola bekel yang emang sifatnya itu tunggal, diukur sebanyak 4 kali, dan hasilnya sangat berbeda-beda jauh. Sedangkan bola bekel ya udah, bola bekel ya satu tetap. Bola bekelnya sama. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang ini. Oke, soal berikutnya. Sebuah bola logam hanya dapat melewati cincin logam jika keduanya berada di suhu ruangan. Gambarnya seperti ini. Jadi, seorang memanaskan bola. Bola tidak dapat lagi melewati cincin. Lalu, seseorang itu melakukan percobaan lagi, memanaskan cincin tanpa memanaskan bola. Ia ingin mengetahui apakah yang terjadi terhadap ukuran lubang cincinnya. Apa yang terjadi? Oke. Kalau kita belajar tentang yang namanya pemuaian panjang, kalau teman-teman masih ingat kayak gini, panjang awal dikali sama koefisien panjang dikali sama perubahan suhu. Yang kita notice adalah di sini adalah perubahan suhu. Gitu. Semakin panas atau semakin meningkat suhunya atau perubahan suhunya semakin besar, maka istilahnya benda itu akan semakin memuai. Contohlah misalnya batang. Semakin dipanaskan, suhunya akan meningkat nih. Nah, dia tuh semakin memanjang. Bentaran panjangnya akan semakin besar. Ini berapa L-nya? Ini L awalnya. Seperti itu. Jadi kita lihat, jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya sebuah cincin, nah ini tuh logamnya nih, yang saya merahin. Kalau misalnya dipanaskan sehingga terjadi yang namanya perubahan suhunya itu meningkat, maka bahasanya atom-atom ataupun zat-zat yang ada di dalam logam ini, dia kalau dipanaskan akan semakin melebar, akan semakin bisa bentrok-bentrok atau semakin berpencar. Kalau semakin berpencar, bahasanya dia semakin tipis.
anggaplah ini ukurannya sama lah ya cincinnya. Nah, semakin tipis. Akibat semakin tipis, maka lubang cincinnya membesar. Jadi, kalau ada istilah ukuran lubang mengecil, berarti itu salah. Yang ini salah, yang ini salah. Ada lagi tetap sama juga salah. Nah, berarti kita tinggal yang ini. Ukuran lubang bertambah dan memungkinkan bola kembali bisa melewati cincin. Ini pastilah. Kan mau dicobanya tujuannya itu. Ukuran lubang bertambah tetapi cincin akan hilang bentuk bulatnya. Enggak juga. Dia bakal tetap bulat kok. Memang logamnya aja yang semakin menipis atau semakin kecil. Jadi opsinya adalah yang Pembahasannya, kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.